Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi belajar dalam pelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah melakukan belajar pada bab 1, pada bab 2 ya. Dan anak-anak sudah mengikuti PTS penilaian tengah semester. Sekarang kita masuk belajar pada bab 3. Bab 3 yaitu tentang perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Perilaku terpuji terhadap diri sendiri yaitu berarti ya perbuatan-perbuatan yang baik pada diri sendiri. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu berasal dari bahasa mana itu? Berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pengetahuan, ya, kepandaian tentang sesuatu. Anak-anak sudah tentu mengetahui lawan dari kata ilmu yaitu jahlun, ya. Berarti apa? Berarti kebodohan. Berarti kalau berilmu, tadi baru ilmu ya, sekarang berilmu. Pengertian berilmu. Berilmu pengertiannya apa? Berarti berilmu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Itu berilmu, ya. Sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Sudah ya? Sudah bisa ditangkap ya? Ya. Pak Ali ulangi lagi. Berilmu itu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Itu sikap perilaku yang seperti apa? Nah, ini saya contohkan biar paham ya. Orang yang ahli fikih, sikap perilakunya akan berbeda dengan orang yang ahli tafsir. Paham ya? Kalau anak-anak mungkin di sini ada yang calon ahli hadis, itu cara perilaku dan cara menyampaikan sesuatu akan berbeda dengan orang yang ahli bahasa. Kalau dalam anak-anak belajar, orang yang ahli di bidang eksak itu selalu pendiam biasanya. Modelnya. Eksak itu apa toh? Matematika, IPA, ya. Kemudian tentang tulis menulis, tentang hitung menghitung. Itu rata-rata dia akan selalu diam. Karena apa? Karena dia selalu belajar Tetapi kalau orang itu ahli dalam bahasa, dia pasti pandai berbicara. Akan berbeda. Dia orang ahli bahasa, orang bahasa, dia selalu bicara. Ya, kalau nanti anak kan kelas 3 ini ya. Nah, anak-anak kan kelas 3 ya. Nah, anak-anak kelas 3 di sini kan ada aliyah unggulan ulumnya. Kan menekuni di bidang keagamaan. Iya kan? Nah, keagamaan cenderungnya ke tafsir, ya. Ya, ke tafsir, ke ilmu fikih, ya. Nah, anak-anak akan cenderung yang di bidang keagamaan akan cenderung ahlinya apa? Ahli keagamaan, ahli tafsir. Itu yang betul-betul dia belajar.
Tapi hanya sekedar nimbrung ya enggak tahu. Ya, hanya yang sekedar sekolah. Ya, paham ya? Kamu bisa melihat temanmu sendiri di sini. Temanmu yang nilainya matematika bagus, yang perempuan, nilainya IPA-nya bagus, itu rata-rata mesti dia pendiam. Ya enggak kira-kira? Enggak akan cerewet. Misalnya dia selalu sudah terkoneksi dengan hitungan. Dia tidak akan berkata banyak kata. Dia kata-katanya sedikit tapi simple. Tapi padat. Umpama, contohnya, ini kan kita bahas berilmu ya, satu bab dulu, ya. Itu baru berilmu, ya. Kemudian dalam nanti Pak Ali terangkan yang selanjutnya. Sekarang dasar ilmu, ya. Dasar berilmu didasarkan pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 dan Al-Fatir ayat 28, diterangkan pula di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, diterangkan pula di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Coba yang baru masuk, ya, dibaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 semuanya. Az-Zumar ayat 9. Ada enggak? Ayo dibaca. Terus artinya dibaca. Artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mendapatkan rahmat-Nya? Katakanlah ada sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang yang beribadah kepada pelajaran ibadah. Ya, kemudian yang perempuan dibaca Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wat-tawaabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang melata dan binatang dalam yang macam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Pengampun. ya. Sekarang kita masuk ke dalam nilai positif berilmu. Nilai positif berilmu itu dibagi menjadi dua, untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya. Yang untuk diri sendiri itu satu, memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan. Orang yang pandai, orang yang berilmu, dia akan selalu mengatasi persoalan yang dihadapi dengan biasa. Dia bisa menyelesaikan, maksudnya, ya. Akhirnya batinnya merasa puas. Beda dengan orang yang tidak ahli ilmu. Dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Derajatnya berbeda.
dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Orang yang tidak tahu ilmu tentang ibadah akan berbeda dengan orang yang tahu tentang ilmu ibadah dalam melaksanakan ibadah. Contohnya saja, kamu sholat, ya, kamu jadi santri sholat, tidak akan pakai kaos, ya kan? Pasti akan pakai koko. Tapi kalau kamu sudah masuk ke wilayah umum di masjid-masjid umum, pasti kamu pernah melihat orang sholat pakai kaos. Tapi kalau kamu santri ya tetap pakai baju lengan panjang, ya kan? Kan berbeda. Itu namanya perbedaan. Ya. Kemudian dapat menambah keimanan kepada Allah. Ya. Orang yang berilmu ketika melaksanakan perintah Allah akan menambah keimanan kepada Allah. Tidak seperti yang tidak diilmukan, ya, tidak dipelajari, memperoleh pahala di sisi Allah karena mentaati kewajibannya menuntut ilmu. Terakhir, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang ahli ilmu dalam akhir-akhir akan diangkat derajatnya. Siapapun mereka, dari mana latar belakangnya. Kamu anak siapa tidak dipermasalahkan. Ya. Kalau kamu ahli dalam bidang ilmu, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Dari kalangan apa, bagaimana ekonominya, Allah tidak melihat itu. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa besar kamu dalam memiliki ilmu, ya. Paham ya? Ya. Kemudian untuk yang orang lain bagaimana? Memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarah dan nasihat. Kamu akan jadi ustadz. Kamu akan jadi seorang ulama. Kalau kamu ahli dalam ilmu agama, akan menjadi solusi-solusi bagi masyarakat ketika masyarakat punya persoalan. Kalau kamu ahli dalam ilmu umum, ilmu kira-kira ilmu matematika, ahli perbintangan, kamu akan jadi seorang yang melihat tentang cuaca, ya. Kemudian tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Pasti orang itu punya masalah. Di masyarakat itu pasti ada masa bertanyanya pada siapa? Pada orang yang berilmu. Kira-kira ini ada gerhana bulan. Yang tidak paham gerhana bulan akan tanya kepada Bapak Ustadz, Pak Kiai. Nah, kalau kamu sudah memiliki derajat Pak Ustadz, sudah mencapai derajat seorang ulama, pasti akan dicari orang. Karena derajatnya diangkat oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Paham ya? Seorang perempuan akan jadi ustadzah, ya. Kemudian dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Orang yang ahli dalam berilmu, dia bisa membantu persoalan-persoalan dalam tetangga, persoalan-persoalan di masyarakat dengan ilmunya, ya. Makanya orang yang berilmu itu manfaatnya luar biasa, ya. Kemudian perilakunya orang berilmu bagaimana? Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Orang yang ahli dalam ilmu, dia selalu ingin belajar tentang apa yang belum dia ketahui. Belajar nutup aurat, yang auratnya terbuka, ya. Belajar duduk yang rapi, duduk yang sesuai akhlak yang baik. Ya, itu orang yang menuntut ilmu akan belajar seperti itu, belajar berbicara, ya, belajar berzikir, ya,
belajar berbusana, belajar menghadapi masyarakat, belajar macam-macam. Ya. Kemudian rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, dia senang dengan pengajian-pengajian, dia senang dengan belajar. Ya. Nah, kemudian selalu berusaha dengan maksimal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, seperti kamu ini selalu berusaha maksimal. Belajarnya itu selalu dimaksimalkan. Tidak belajar biasa-biasa saja. Karena murid yang belajar biasa-biasa saja, hasilnya juga biasa-biasa saja. Kalau ingin jadi ustadz, itu jangan jadi murid yang biasa-biasa saja. Jadi murid yang lebih luar biasa. Yang lebih susah, ya, yang lebih mau bertirakat, ya, tirakatnya apa? Ya belajar siang dan malam, ya, nongkrongnya dikurangi, ya, nongkrongnya dikencengi, belajarnya dikurangi, ya, jadi yang biasa-biasa saja. Kemudian gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu, senang bergaul dengan anak-anak yang pandai-pandai, ya, kumpul-kumpulnya dengan temannya yang pandai, biar ilmunya nyambung, biar semangatnya tumbuh. Selalu berhati-hati dalam ucapan dan orang yang ahli ilmu itu dia akan berhati-hati. Kalau ditanya, kalau dia tidak ahlinya, dia tidak akan menjawab dan dia akan menyampaikan kepada yang ahli. Umpama anak-anak tanya sama Pak Ali. Pak Ali tidak ahli hadis, kira-kira. Memang tidak ahli hadis ya, kamu tanya hadis sama saya. Ya, saya akan menyampaikan kepada kamu tak arahkan kepada Pak Ustadz yang ahli hadis. Itu namanya orang yang ahli ilmu. Kamu tanya sama saya, Pak, ini tanya hadis sama saya jawab. Kamu tanya apa saja saya jawab. Nah, itu namanya tidak ahli. Hanya sekedar menjawab. Beda ya. Orang yang ahli itu dia akan menjawab sesuai keahliannya. Ya. Paham ya? Makanya kamu semua ini semoga bisa menjadi orang yang ahli-ahli dalam bidang ilmu, ya, keilmuan, ya. Semoga pertemuan pada siang kali ini bermanfaat, ya. Anak-anak ilmunya tetap bertambah dan tetap kuat dalam belajar dan selalu bersungguh-sungguh. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.